anak-anak semuanya, kita bertemu lagi pada ibadah online bersama di bulan Mei. Mari anak-anak kita siapkan hati kita akan datang menyembah Tuhan, kita akan angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya. Anak-anak, mari kita akan memulai ibadah pada pagi ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan pimpin doa pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus bila kami akan mengikuti ibadah pada bulan Mei ini. Ajarlah kami Tuhan untuk mengikutinya dengan baik. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah dari awal sampai akhir ke dalam kuasa-Mu. Ampuni Tuhan Yesus segala pelanggaran dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengangkat pujian kita.
Bapa, Engkau sungguh baik. Masih semangat memuji nama Tuhan? Semangat. Ayo. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan puji Dia, tinggikan Dia. Kita akan satu pujian, kasih Yesus indah oh indah. Lebih indah dari pelangi.
kita tetap bangkit berdiri. Kita akan pujikan KASIH. Kita akan pujikan ini dengan gerakan. Yuk kita akan angkat pujian ini. Anak-anak, setelah kita tadi memuji nama Tuhan, sekarang saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita pujikan sebuah pujian yang berjudul Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur pada Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu guru SD Masih Kudus. Kita mengucap syukur kita boleh datang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Tuhan Allah, Gembala kami yang baik, yang pelihara kehidupan kami setiap hari. Hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami
untuk mengerti, menyimpan firman Tuhan dalam hati kami, serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang kelemah lembutan. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini diambil dari Injil Matius, pasal yang kelima, ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Siapakah orang yang disebut memiliki sikap lemah lembut? Seperti apakah orang yang lemah lembut? Nah, anak-anak, firman Tuhan di dalam Bilangan pasal ke-12 ayat ketiga mengatakan demikian. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa disebut orang yang sangat lembut hatinya, orang yang lemah lembut di dalam kehidupannya. Siapakah Musa sehingga dia disebut orang yang lemah lembut? Musa dipanggil oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Selama 40 tahun, Musa memimpin bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Dan bangsa Israel disebut bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang suka bersungut-sungut. Bangsa yang suka mengeluh dan protes kepada Musa yang memimpin perjalanan mereka. Dalam beberapa kesempatan, mereka bersungut-sungut protes kepada Musa. Musa, di mana kami dapat makan? Di mana kami dapat minum? Kami diajak ke padang gurun. Kamu mau kami mati di padang gurun ini? Tidak ada makanan di sini. Tidak ada minuman di sini. Lebih baik kami kembali ke Mesir. Di sana dapat makanan, minuman, dan kami bebas untuk makan dan minum. Mereka bersungut-sungut, mengeluh protes kepada Musa. Bahkan mereka melawan, memberontak kepada apa yang sudah diperintahkan oleh Musa. Tapi meski demikian, Musa mengasihi bangsa Israel. Musa tetap bersedia memimpin bangsa Israel yang suka protes, yang suka melawan, yang suka bersungut-sungut, bahkan melawan, memberontak kepada dia. Musa tetap mengasihi, setia memimpin bangsa Israel sesuai dengan apa yang Tuhan Allah perintahkan. Bahkan satu kali ketika Allah murka kepada bangsa Israel karena mereka menyembah patung lembu emas, Allah berkata kepada Musa, "Aku akan memusnahkan bangsa Israel dan menggantinya dengan umat pilihan yang baru, yaitu keturunanmu, Musa." Wow, kesempatan yang luar biasa. Keturunan Musa akan menjadi umat pilihan Allah yang baru. Tapi Musa menolak apa yang disampaikan Tuhan Allah. Bahkan Musa rela menyerahkan nyawanya, hidupnya, agar bangsa Israel itu diampuni dan tetap menjadi umat pilihan kesayangan Tuhan Allah. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, anak-anak. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita, manusia yang berdosa.
Kita yang disebut seteru Allah, orang-orang durhaka, artinya kita tidak taat kepada firman Tuhan, tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib bagi kita semua. Bahkan Yesus Kristus rela mati menebus dosa orang-orang yang menghina Dia, orang-orang yang mengejek Dia, orang-orang yang memfitnah Dia, orang-orang yang berteriak, salibkan Dia, salibkan Dia, salibkan Dia kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang mencambuk Tuhan Yesus. Orang-orang yang mempermainkan Tuhan Yesus. Orang-orang yang memakukan paku di tangan, di kaki Tuhan Yesus. Yesus tetap mengasihi orang-orang yang sudah menghina Dia, mengejek Dia. Bahkan di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, anak-anak, Bapak Ibu, Yesus Kristus mengajarkan kepada kita sikap lemah lembut. Meskipun disakiti, meskipun dihina, diejek, diolok-olok, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi, bahkan memberikan pengampunan melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, sekarang saya bertanya kepada anak-anak. Ini, anak-anak tahu apa yang saya bawa? Siapa tahu ini barang apa ya? Perhatikan. Ya, betul. Ini adalah spons. Ya. Ini adalah spons. Coba perhatikan. Kalau spons ini Bapak lipat, apa yang terjadi? Tetap kembali seperti semula. Nah, sekarang kalau diremas-remas, apa yang terjadi dengan spons ini? Tetap kembali seperti semula. Nah, sekarang kalau diinjak-injak, apa yang terjadi dengan spons ini? Kembali seperti semula. Ya, inilah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut akan disukai oleh banyak orang, disenangi oleh banyak orang, diterima oleh banyak orang. Maka disebut mereka akan memiliki bumi. Karena banyak orang akan menyukainya. Dimanapun dia berada, banyak orang mau menerimanya. Orang yang lemah lembut, artinya orang yang tidak mudah marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak membalas perbuatan jahat orang lain, tetapi tetap mengasihi, memberikan pengampunan, dan punya relasi yang baik. Jadi anak-anak, jikalau ada temanmu, saudaramu, orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, mengecewakan hatimu, melukai hatimu, membuat engkau menjadi marah, sebagai orang yang lembut, yang lemah lembut, maka kita tidak cepat marah.
tapi kita mau memberikan pengampunan, tetap mengasihi teman kita, sahabat kita, saudara kita, dan tetap punya relasi yang baik. Kita tetap bisa bermain bersama, belajar bersama, berkumpul bersama-sama, menikmati kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi, anak-anak, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua, orang yang lemah lembut, orang yang sabar, tidak mudah marah, tetapi mau tetap mengasihi, memberikan pengampunan, tetap punya relasi yang baik satu dengan yang lain. Karena kita meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah datang kepadaku, semua orang yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Untuk menjadi orang yang lemah lembut, yang tetap sabar, yang tetap mengasihi meskipun kecewa dan dilukai hatinya. Kita dapat memberikan pengampunan, maka kita perlu pertolongan dari Tuhan Yesus. Kita berdoa, ya Tuhan, tolong saya. Teman saya sudah menyakiti saya, mengecewakan saya. Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada saya. Jadi anak yang sabar, anak yang mengampuni, tetap mengasihi. Dan kami tetap punya relasi yang baik satu dengan yang lain. Amin. Maka percaya Tuhan Yesus akan menolong kita menjadi orang yang lemah lembut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar dari teladan Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, orang yang berdosa, yang melawan Allah, yang tidak melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kami, memberikan pengampunan kepada kami, dan memelihara tuntun hidup kami. Berkati anak-anak SD Masehi Kudus, beserta dengan Bapak Ibu Guru, dan juga orang tua kami masing-masing. Kami belajar untuk menjadi orang yang lemah lembut dalam kehidupan setiap hari. Ada orang-orang yang mengecewakan kami, yang menyakiti hati kami, yang membuat kami menjadi marah. Tetapi kami diajar untuk tidak mudah cepat marah, meluapkan kemarahan dengan sembarangan. Tapi kami orang yang sabar, yang sanggup untuk memberikan pengampunan dan tetap mengasihi mereka yang sudah mengecewakan, melukai hati kami. Berkati ya Tuhan untuk Bapak Ibu Guru di dalam mengajar setiap anak-anak, ada hikmat daripada Tuhan untuk dapat berbagi ilmu pengetahuan, bahkan kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati untuk anak-anak di dalam pembelajaran yang dilakukan, meski secara online, tapi setiap anak-anak kami dengan penuh semangat, kesungguhan hati, belajar menjadi anak-anak yang baik, yang hebat di dalam Tuhan. Berkati orang tua kami dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus,
berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan SD Masih Kudus ini. Kami rindu kemuliaan nama Tuhan boleh dinyatakan melalui kehidupan setiap orang di dalam sekolah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Anak-anak, setelah tadi kita mendengarkan firman yang luar biasa tentang kasih itu lemah lembut, mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa syafaat. Namun sebelumnya, mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Anak-anak, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami kelas 1 sampai dengan kelas 5 sudah mengikuti PH yang ketiga dengan baik. Kami juga sudah menerima hasilnya yang baik. Kiranya ini semua sebagai penyemangat kami untuk tetap semangat dan rajin belajar. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kakak-kakak kelas 6 pada hari ini juga sudah selesai mengikuti ujian sekolah. Terima kasih untuk setiap proses yang boleh dilalui kakak-kakak kelas 6 dan kami memohon berkat-Mu untuk segala hasil yang nanti akan diterima. Tuhan, kami juga berdoa untuk saat ini kami masih harus belajar di rumah dikarenakan ada pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin dari negara kami supaya bisa memberikan segala upayanya, keputusan yang baik, yang tepat, supaya dapat memberikan keputusan dan tindakan yang tepat supaya pandemi ini dapat segera teratasi. Dan kami yang berada di rumah di Kudus ini Tuhan boleh tertib menaati setiap peraturan, menaati setiap protokol kesehatan dengan baik, dengan sadar, supaya kami semua dapat selamat terhindar dari penyakit ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Kiranya sekolah kami terus Engkau berkati. Bapak Ibu Guru Engkau berkati juga dengan kesehatan, supaya mereka dapat mengajar kami semua dengan baik.
Yayasan kami YBBM juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga melalui yayasan ini Tuhan, segala kegiatan belajar yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya setelah ibadah ini, kegiatan-kegiatan kami, pembelajaran yang masih terus kami harus jalani, bolehlah terus kami boleh ikuti dengan baik, dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh pokok doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.